Baiklah, kita lihat contohnya untuk distribusi binomial. Suatu suku cadang dapat menahan uji goncangan tertentu dengan peluang 3/4. Hitunglah peluang bahwa tepat 2 dari 4 suku cadang yang diuji tidak akan rusak. Kalian ingat lagi bahwa distribusi binomial itu adalah X kemudian N, P. Begini ya notasinya. Nah, berarti yang harus kita tahu adalah X-nya apa, N-nya apa, dan P-nya apa. Oke, berarti sekarang kita sudah tahu di sini ada peluang 3/4. Maka P-nya itu sama dengan 3/4. Lalu, hitunglah peluang bahwa tepat 2 dari 4 suku cadang. Berarti yang diujinya itu adalah 4 kan? Maka N-nya yang 4. N-nya 4 dan X-nya sama dengan 2. Maka bisa kita tulis peluang X sama dengan 2 itu adalah kita masukkan ke dalam formula distribusi peluangnya yang ini. Ya, berarti NX, N kombinasi X. N-nya berapa? N-nya 4, 2. Kemudian P pangkat X, P-nya adalah 3/4. Pangkat X-nya adalah 2. Kemudian apalagi? Ini 1 min P pangkat N min X. 1 dikurangi P, 1 dikurangi P-nya itu 1/4. N min X. N min X-nya adalah 4 dikurangi 2, jadi 2. Saya tulis lagi ya yang ini. 1 dikurangi 3/4. Yang ini adalah 4 dikurangi 2. Lalu ini sama dengan 4 faktorial per 2 faktorial, 2 faktorial. Gunakan rumus permutasinya yang ini. Kalian tinggal masukkan. Kemudian 3/4 dikuadratkan itu berarti 0,5625. Lalu 1/4 dikuadratkan itu 0,0625. Untuk faktorialnya masih ingat kan kalian bagaimana caranya? Oke, saya tunjukkan di sini. 4 faktorial itu berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1. Dibagi 2 faktorial itu adalah 2 kali 1 dikali lagi 2 faktorial 2 kali 1. Berarti ada yang bisa kita coret. Ini dan ini. Oke, maka hasilnya tinggal 3 kali 2. Hasilnya adalah 6. Ya, maka ini sama dengan 6 dikali 0,5625 dikali 0,0625. Hasilnya adalah 0,21. Jadi ini adalah hasil peluangnya. Seperti itu saja cara untuk menghitung distribusi binomial. Kita coba lagi ya contoh yang lainnya. Contoh yang kedua adalah ini. Silahkan kalian pause dulu videonya, kalian baca dulu soalnya. Dari soal itu diketahui dalam sebuah kotak ada 7 bola. 3-nya berwarna merah dan yang lainnya misalnya warna lain. Kita ingin mengambil 3 kali bola tersebut. Berapa peluang terambilnya bola merah itu 1 kali? Di sini kita akan menggunakan distribusi binomial untuk menyelesaikan soal peluang ini. Kalau distribusi binomial harus tahu X-nya, kemudian harus tahu N-nya, dan harus tahu peluangnya. Untuk yang nomor A, kita jawab yang A dulu. Untuk yang nomor A, X-nya itu sama dengan 1. Karena terambilnya bola merah itu 1 kali. Berarti X-nya sama dengan 1. N-nya berapa? Nah, baca lagi di dalam soal. Diambilnya adalah 3 kali. Berarti N-nya 3. 3 kali pengambilan. Oke, lalu peluangnya sekarang. Peluangnya berapa? Di soal nomor 1 tadi, kita sudah tahu peluangnya. Nah, sekarang soal ini kita belum tahu peluangnya, maka kita harus cari tahu dulu peluangnya. Peluangnya ini yang kita mau kan warna merah. Bola merah itu ada 3. Nih, ada 3 di sini. Yang ini. Berarti peluangnya itu adalah 3/7. Jadi ketika peluangnya belum diketahui, kalian cari tahu dulu peluangnya apa dari soal tersebut. Setelah informasi ini lengkap, X, N, P-nya kita tahu,
barulah kita bisa masukkan ke dalam rumus distribusi binomialnya. Maka di sini P X sama dengan 1. Saya tulis dulu rumusnya. NX P pangkat X 1 min P N min X. Oke, sekarang teruskan. N-nya 3, 1. P-nya 3/7 pangkat X-nya 1. Kemudian 1 min P berarti 4/7 pangkat 2. Nah, ini sama dengan 3 faktorial per 1 faktorial 2 faktorial. Kemudian ini 3/7 aja, kemudian ini 4/7 pangkat 2. Nah, sekarang tinggal kalian hitung. Ini hasilnya 3, kemudian yang ini 3/7 itu kalau dijadikan bentuk desimal itu sama dengan 0,184, kemudian 4/7 dikuadratkan itu adalah 0,571. Ini tinggal kalian kalikan, hasilnya adalah 0,315. Selesai untuk yang A-nya. Lalu untuk yang B, C, D-nya bagaimana? Untuk yang B berarti peluang X-nya sama dengan 2. Kalau yang C peluang X-nya sama dengan 3. Untuk yang D tidak ada bola warna merah terambil, berarti peluang X-nya sama dengan 0. Tinggal lakukan step by step seperti yang soal A. Ya, kalian coba sendiri ya untuk B, C, D-nya. Saya akan berikan contoh soal yang lainnya. Ini soal yang ketiga. Misalkan kita mengundi sebuah dadu sebanyak 8 kali. Hitung peluang bahwa muncul mata dadu 5 paling sedikit 2 kali. Seperti pada soal-soal sebelumnya, kita membutuhkan X, N, dan peluangnya. Yang terlihat di sini di dalam soal, yang pertama itu kita mengundi sebuah dadu sebanyak 8 kali, berarti N-nya itu sama dengan 8. Hitung peluang bahwa muncul mata dadu 5. Saya misalkan X besar ini adalah muncul mata dadu 5. Nah, maka peluangnya berapa? Peluangnya itu 1/6. Betul, peluangnya adalah 1/6. Nah, ini kan untuk muncul mata dadu 5. Nah, sekarang sedikitnya 2 kali. Paling sedikit 2 kali kan muncul. 3 kali boleh nggak? Boleh dong. 4 kali boleh nggak? Boleh juga dong. 5 kali boleh nggak? Boleh juga. Sampai 8 kali boleh nggak? Boleh, karena yang paling sedikit 2 kali. Berarti dengan kata lain, X-nya itu adalah lebih besar sama dengan 2. Karena paling sedikit 2 kali. Berarti di sini yang diminta adalah peluang X-nya lebih besar sama dengan 2. Maka ini sama dengan peluang X sama dengan 2 ditambah peluang X sama dengan 3 sampai peluang X sama dengan 8. Diingatkan lagi, PX untuk binomial itu adalah NX, P pangkat X, 1 min P pangkat N min X. Nah, berarti di sini ini sama dengan untuk yang X-nya 2, 8 kombinasi 2. P-nya itu adalah 1/6 pangkat 2, 1 min P berarti 5/6 ya, pangkat 6. Ditambah PX-nya sama dengan 3. 8 kombinasi 3. Kemudian 1/6 pangkat 3, 5/6 pangkat 5. Ditambah seterusnya sampai PX sama dengan 8. Berarti ini 8 kombinasi 8, 1/6 pangkat 8, 5/6 pangkat 0. Kalian tinggal hitung masing-masing. Sekarang kalian perhatikan, ini kan banyak ya, dari 2, 3, 4, 5, 6, banyak banget gitu yang harus dihitung. Untuk mencari yang paling sedikit 2, kalian bisa gunakan 1 dikurangi P X kurang dari 2. Nah, bisa gunakan yang ini untuk mempermudah kalian melakukan perhitungan.
Oke, berarti ini sama dengan 1 dikurangi PX sama dengan 0 ditambah PX sama dengan 1. Nah, tinggal kalian lakukan 2 perhitungan saja. Kenapa mulainya dari 0? Karena kan X-nya itu kan memang dari 0. 0, 1, 2, sampai berapa? Sampai 8, sampai N. Lihat lagi di formula binomialnya. X-nya itu mulainya dari 0. Makanya ini saya mulai dari 0. Oke, kita sekarang proses yang ini ya, supaya lebih gampang. Ini 1 dikurangi, tetap lakukan hal yang seperti yang di atas ini. N-nya itu adalah 8 kombinasi 0, 1/6 pangkat 0, kemudian 5/6 pangkat 8, ditambah 8 kombinasi 1, 1/6 pangkat 1, 5/6 pangkat 7. Ini sama dengan 1 dikurangi 8 kombinasi 0 berapa? 8 faktorial dibagi 0 faktorial kali 8 faktorial. 0 faktorial ini 1 ya, maka ini hasilnya 8 kombinasi 0 itu adalah 1. Dikali 1/6 pangkat 0 itu 1. Dikali 5/6 pangkat 8 itu 0,233. Ditambah 8 kombinasi 1 adalah 8. 1/6 pangkat 1 itu 1/6. Boleh kita bentuk dalam desimal ya. Jadi 0,167. Kemudian 5/6 pangkat 7 itu adalah 0,279. Ini sama dengan 1 dikurangi 0,605. Ini sama dengan 0,394. Jadi ini adalah hasilnya. Kalian mau melakukan cara yang ini boleh, cara yang ini juga boleh. Nanti hasilnya tetap akan sama. Ya, jadi boleh dicoba sama kalian, dua-duanya hasilnya harus sama. Kalau tidak sama berarti ada yang salah di perhitungan kalian. Ini kalau perhitungan saya ada yang salah, kalian benarkan sendiri ya, tapi konsep pengerjaannya seperti ini. Mudah-mudahan dengan 3 contoh ini kalian lebih memahami lagi mengenai distribusi binomial. Jika ada yang ingin kalian tanyakan, boleh kalian tuliskan di kolom komentar. Untuk kali ini saya cukupkan ya videonya sampai sini. Assalamualaikum.